evaluasi dari dulu pernah gagal di sekitar tahun di bawah 2007, terus yang setelah 2011. Itu yang pertama gini, untuk masalah kentang. Kalau dulu petani biasanya dia membeli bibit, ya asal bibit lah yang ada di sini dipakai misalkan. Terus kalau untuk pemeliharaan obat dan lain-lain biasanya yang penting murah itu dipakai gitu. Memang dari sisi input variabel betul itu lebih murah. Tapi faktanya ketika masuk di output itu rata-rata, misalkan dulu itu rata-rata 100 tumbak paling dia keluar kentang rata-rata sekitar 2,5 ton gitu, 2,5 ton. Nah, tapi kita evaluasi, kita datangkan dari orang dinas, kita coba datangkan dari pembibit kentangnya gitu kan, yang bersertifikat, kita diskusi, kita rombak beberapa tekniknya. Ternyata memang dari input variabel ada peningkatan, walaupun ada hal yang sifatnya teknis bisa kita tekan, misalkan biaya lahan kita tekan gitu. Nah, tapi betul untuk biaya bibit menjadi naik pada di akhir cerita setelah panen, tapi hasil panennya itu bisa meningkat dari 100 tumbak itu 4-5 ton. Nah, artinya walaupun ada peningkatan input variabel, terjadi peningkatan hasil juga. Untuk lahan yang dikelola, pertama kita yang pernah gagal lah gitu ya. Pernah gagal itu kurang lebih dulu itu uji coba di 1 hektar. Di sana ada kurang lebih 10 petani yang kita bina. Nah, cuman gagalnya itu hasil produksi rata-rata kurang, sehingga untuk meningkatkan taraf ekonomi itu kurang layak lah gitu. Nah, untuk sekarang ya udah berjalan kurang lebih sekitar 7 tahunan. Nah, alhamdulillah sekarang itu udah mencapai 4 hektar. Untuk 1 hektar biaya untuk lahan kentang itu rata-rata sekitar 75-80 juta 1 hektar. Nah, untuk hasil sendiri sebetulnya sih nggak apa ya, yang namanya produk pertanian sih nggak ada angka pasti gitu. Satu, biasanya bergantung cuaca juga. Musim kemarau sama musim penghujan biasanya hasil panen lebih banyak musim kemarau. Musim penghujan agak kurang hasil panennya. Cuman kalau dirata-ratakan itu dari 1 hektar itu bisa mencapai penjualan kentang itu bisa mencapai antara 100 sampai 150 juta per musim. Dan alhamdulillah ketika petani ya yang kami bina bermitra bareng-bareng gitu kan, dengan pendapatan yang meningkat, secara ekonomi mereka menjadi lebih layak lah gitu, lebih layak. Jadi banyak mitra-mitra kami yang dulunya misalkan A, ya sekarang adalah plusnya gitu, ada lebih baik lah gitu. Termasuk ya anak-anaknya juga dari sisi pendidikan, dulu 2003 mereka ya paling maksimal sanggup menyekolahkan anak-anak sampai level SMP lah. Sekarang mereka udah ada yang SMA juga, yang kuliah juga udah ada gitu kan. Yang bareng kami juga langsung di manajemen yang kita rekrut anaknya bagus, ya udah kita bareng-bareng kuliah dimasukin ke IPB juga. Jadi keuntungan sih bukan hanya sebatas material gitu ya, bukan hanya masalah finansial, bukan masalah uang saja, tapi kita membina juga masalah ya mindsetnya gitu ya. Orang berpikir ini kalau anak pendidikannya seperti ini, nah itu juga ada dampaknya. Jadi untuk yang terakhir, pesan buat teman-teman jamaah, jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Selama kita masih bernapas, kita harus berani mencoba, walaupun tetap tawakal, tetap berdoa, terus bangkit. Karena kalau itu tidak akan menguji seseorang di batas kemampuan, di luar batas kemampuannya, pasti kita sanggup melampauinya. Insya Allah kita pasti bisa bangkit, asal kita berani mengevaluasi apa kesalahan kita pelajari ulang. Selama satu sektor bisnis ada yang sukses, berarti di situ ada peluang bisnis yang baik buat jemaah semuanya. Dan apabila ingin belajar bersama-sama gitu kan, untuk sharing-sharing bisa datang ke kelompok Tani Bima Sakti, ke kami di sini. Untuk tani itu di daerah Darajat. Nanti untuk kontak-kontak bisa langsung ke admin saja lah.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.